Om Swastiastu, salam harmoni. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan global warming, yaitu tugas untuk UTS dari mata kuliah Literasi Lingkungan. Sebelumnya, di sini perkenalkan nama saya Kade Gandhi Tarunawijaya dengan NIM 22150910111 dari Fakultas Teknik dan juga Kejuruan Prodi Sistem Informasi. Di sini video ini akan membahas terkait dengan fenomena kenaikan suhu udara terkait dengan pengaruh adanya pemanasan global. Yang pertama yang harus diberikan yaitu adalah mengenai analisis prediksi penyebab terjadinya fenomena tersebut. Di sini saya mendapatkan sebuah data yaitu dari BCC News, di mana kenaikan suhu itu melampaui 1,5 derajat Celcius selama setahun penuh. Terkait dengan yang kita dirasakan saat ini di Singaraja, itu sangat-sangat panas sampai 38 derajat Celcius yang saya cek kemarin, di mana pemanasan global itu terus menaik pada Februari 2023 yang tercatat hingga Januari 2024 itu mencapai 1,52 derajat Celcius. Peningkatan ini tentu ada faktor-faktor yang mengakibatkannya. Adapun yang sudah saya analisis beberapanya yaitu terdapat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, kemudian yang kedua tentunya ada deforestasi dan juga kerusakan hutan. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan penggunaan lahan terkait dengan adanya fenomena tersebut. Kemudian penggunaan energi yang meningkat yang menjadi penyebab adanya pemanasan global. Kemudian efek lingkaran balikan dari permukaan laut dan juga es. Kemudian di sini ada peningkatan aktivitas urbanisasi dan juga industrialisasi, di mana yang sebelumnya mungkin pada daerah yang sangat-sangat panas, karena adanya pemanasan global sekali lagi, tentu itu mengakibatkan beberapa efek sehingga terjadinya aktivitas urbanisasi. Kemudian yang paling terakhir yaitu ini sangat Indonesia banget. Yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran dan juga peningkatan emisi yang terjadi di Indonesia sehingga menjadi penyebab terjadinya fenomena pemanasan global. Kemudian ada pun yang kedua di sini adalah dampak yang dirasakan terkait dengan ekosistem lingkungan beserta makhluk hidup di dalamnya jika fenomena ini akan terus-terus terjadi. Di sini ada beberapa gambaran yaitu ada beruang kutub dan juga penguin, dan kemudian ada di sini termometer yang menggambarkan kenaikan suhu yang begitu drastis sehingga di sini bumi mencair, dan juga beruang kutub dan juga penguin akan mengalokasikan atau menuju ke habitat yang lebih baru dan sesuai dengan habitatnya yaitu dingin. Sehingga dampak yang dirasakan mungkin ada beberapa. Yang pertama itu adalah kehilangan habitat dan juga penurunan populasi satwa liar. Dengan mencarnya es di kutub, itu habitat untuk hewan seperti beruang kutub dan juga anjing laut itu menjadi terancam. Kemudian ada gangguan siklus hidrologi. Di sini saya analisis yang pertama itu ada perubahan curah hujan dan penurunan ketersediaan air tawar. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan dalam jaringan makan. Yang pertama, gangguan dalam jaringan makanan. Yang pertama itu ada kehilangan keanekaragaman hayati, kemudian spesies invasi dan penyebaran penyakit, di mana perubahan iklim ini memungkinkan spesies invasif seperti tanaman, hewan, mikroorganisme yang bukan asli suatu daerah itu untuk berkembang biak di ekosistem baru. Kemudian yang keempat itu ada perubahan ekosistem hutan, dan yang terakhir itu ada dampak pada manusia dan juga kesehatan masyarakat seperti kanker kulit dan juga sebagainya yang diakibatkan dari adanya pemanasan global ini. Nah, adapun kontribusi pemikiran yang saya pada video ini, baik, karena di sini saya adalah mahasiswa sistem informasi, maka saya akan membuatkan skema bagaimana kontribusi pemikiran saya terhadap pemecahan solusi pemanasan global. Di sini saya ingin mengembangkan yaitu aplikasi melalui bersih, yaitu inovasi digital guna mewujudkan perjalanan ramah lingkungan melalui carbon offset. Di sini yang dimaksud carbon offset adalah upaya untuk mengurangi atau mengimbangi emisi karbon di satu tempat yang lain berupa sebuah aksi kompensasi karbon yang dikeluarkan perusahaan ataupun individu.
Nah, di sini ada pun skema di mana yang pertama itu akan mendapat informasi yang ternyata adalah perjalanan wisatawan yang ada di Bali itu juga salah satu penyebab adanya pemanasan global, di mana salah satunya yang dikeluarkan adalah emisi karbon. Nah, di sini yang salah satu penyebab yaitu tadi pemanasan global adalah kurangnya kesadaran. Jadi di sini saya membuat yang bernama berpartisipasi dalam program penyeimbangan karbon sukarela. Kemudian ada kalkulasinya nantinya dan melalui aplikasi melalui bersih itu akan mendapatkan support untuk mengembangkan energi hijau ataupun energi bersih melalui reforestasi dan juga energi terbarukan. Reforestasi berupa penanaman pohon dan juga energi terbarukan berupa panel surya. Di sini saya sudah membuat rancangan prototipe aplikasi. Di sini ada yang paling utama yaitu wadah berbincang. Perlu diketahui tidak ada yang namanya pengembangan jika tidak ada komunitas. Jadi yang perlu dibentuk adalah komunitas untuk mengembangkan aplikasi ini, yaitu untuk mengembangkan bagaimana sukarela yaitu dalam penyeimbangan karbon. Kemudian di sini kita masuk ke beberapa fitur. Yang pertama itu adalah jejakmu. Di sini ada pengurangan ataupun memasukkan beberapa berapa sih jarak yang kita tempuh selama wisatawan yang nantinya akan diinput oleh pengguna, kemudian akan dikalkulasikan dalam bentuk jejak karbon. Nah, dari jejak karbon tersebut nantinya akan diakumulasikan berapa sih total jejak karbon ataupun karbon yang dihasilkan dari perjalanan wisatawan tersebut. Karena saya di Bali, jadi ini adalah sebentuk keresahan ya terhadap wisatawan yang selalu menggunakan eh, mobil ataupun kendaraan, apalagi wisatawan asing ya menggunakan pesawat untuk datang ke Bali. Jadi itu emisinya itu sangat besar gitu. Jadi di sini saya menginovasikan yaitu kalkulasi emisimu, di mana nanti eh, pengguna itu bisa mengalokasikan lokasi carbon offsetnya itu mau di mana gitu. Kemudian adapun mungkin di sini contohnya itu adalah kita memilih mangrove untuk adopsi pohonnya, kemudian untuk harganya, lokasinya di mana, dan karbon yang nantinya akan serfrekuensi dari jejak karbon yang dihasilkan sebelumnya. Jadi itu salah satu bentuk untuk kesadaran wisatawan selain bisa jalan-jalan, jadi perlu untuk peningkatan kesadaran lingkungannya juga. Nah, jadi di aplikasi Mali Bersih itu merupakan solusi yang ramah lingkungan menurut saya itu mengimbangi jejak karbon menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kalkulator karbon, aplikasi ini memungkinkan wisatawan menghitung emisi dari perjalanan dan mengimbangi dampaknya dengan mengadopsi pohon ataupun panel surya. Partisipasi ini itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan fokus di sini menurut saya adalah wisata di Bali. Kemudian pemerintah juga memiliki peran penting dalam mensosialisasikan aplikasi jika mau dikembangkan dan semakin banyak wisatawan yang akan sadar akan dampak emisi yang mereka hasilkan. Dengan melalui bersih, mungkin sektor pariwisata juga ikut kontribusi dalam penanganan pemanasan global dan menuju target net zero emission. Mungkin itu saja penjelasan presentasi UTS Literasi Lingkungan terkait dengan fenomena pemanasan global dari saya. Maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.